Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, selamat malam sahabatku sekalian. Selamat datang kembali di channel saya, Abdul Fattah Channel. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu senang untuk mengikuti video dari saya, yang mudah-mudahan memberikan manfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, rezeki yang barokah, dan juga kesehatan sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabatku sekalian, selamat datang di bulan baru Hijriah, bulan Rajab. Seperti biasanya, setiap datang bulan Rajab akan selalu ada ajakan, baik itu dari lisan ke lisan maupun dari teknologi IT yang kita miliki, untuk mengkhususkan ibadah pada bulan Rajab, baik itu berupa puasa, sholat, dan lain sebagainya. Bahkan bukan sekedar ajakan yang ada di situ, namun juga ada price yang ditawarkan, yaitu berupa pahala ibadah 2 tahun hanya dengan 3 hari puasa, dan 700 tahun ibadah hanya dengan 3 hari puasa juga, namun berturut-turut. Subhanallah. Ini adalah hal yang sangat menarik sekali pastinya bagi para pemburu pahala. Nah, pertanyaannya, apakah benar nih bahwasanya amalan ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mari kita cari tahu bersama jawabannya. Baik, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas mengenai keutamaan bulan Rajab dan sebagian kritik terhadap dinamika yang terjadi di tengah-tengah umat pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan di dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan. Ini adalah agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri dalam bulan-bulan tersebut, yaitu adalah potongan dalam surat At-Taubah ayat 36. Maka kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khotaba fi hajatil wada' wa qala fi khutbatihi inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sesungguhnya zaman telah berputar, ya, sebagaimana awal penciptaannya, ya, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahron. Bahwasanya 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yang di dalamnya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, yang 3-nya ini berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sa'bana. Dan satunya, ya, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ada Rajab. Nah, di sini dinamakan Rajab Mudhar, ya, yang terletak antara bulan Jumadil akhir di sini maksudnya dengan bulan Sya'ban. Sehingga dengan 2 dalil tersebut menunjukkan ini merupakan keutamaan dari bulan Rajab itu sendiri. Bahwasanya bulan Rajab yang terletak antara Jumadil
akhir dengan Sya'ban, ya, di mana setelah Sya'ban adalah Ramadan, itu merupakan bulan haram, di mana di situ Allah menyebutkan dalam firman-Nya tadi, surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalimat ini ditafsirkan oleh beberapa ulama mufassir dengan berbagai macam definisi, namun secara umum pengertiannya adalah sama, ya, sesuai dengan makna zahirnya. Dan janganlah engkau mendolimi diri kamu ya dalam bulan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan peringatan kepada kita agar kita menjaga bulan tersebut dari perbuatan-perbuatan zalim, baik itu zalim kepada orang lain maupun zalim kepada diri sendiri. Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat di atas, fa inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khoti'atan wa wizron. Karena sungguhnya kedoliman pada bulan haram, ya, pada 4 bulan haram ini itu lebih besar dosanya, ya, lebih besar kesalahannya dan juga lebih besar dosanya. Minadzulmi fima siwaha, ya, daripada dengan kedoliman di luar bulan tersebut. Wa in kana dzulmu ala kulli halin aziman, ya, meskipun sebenarnya kedoliman, ya, kedoliman pada bulan apapun itu merupakan perkara yang tidak sepele, ya, yang terlarang. Walakinallaha yu'azzimu min umurihi ma syaa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan besarnya segala sesuatu itu, ya, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Di mana Qatadah melanjutkan dalam perkataannya, ya, innallaha astaffa sofayan min khalqihi wastafa min malaikati rusulan wa minan nasi rusulan wastafa minal kalami dzikrahu wastafa minal ardil masajid wastafa min syuhuri Ramadan wa ashharul hurum, ya. Allah SWT memilih dari hamba-hamba yang selalu mensucikan diri di antara makhluk-makhluknya. Dan Allah SWT memilih dari para malaikat itu utusan-utusan, dan juga dari manusia utusan-utusan. Wastofa minal kalami dzikrahu, ya, dan juga memilih dari firman-firmannya, ya, adalah zikir. Dan juga Allah SWT memilih, ya, dari tempat yang ada di bumi ini adalah masjid. Maka beberapa pernyataan dalil-dalil yang telah saya kemukakan sudah cukup menjadi bukti bahwasanya bulan Rajab ini memang merupakan bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah langkah kita juga untuk mengistimewakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pasti tidak lain jawabannya adalah kita harus menyesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, di mana ini merupakan teladan terbaik dalam mengamalkan al-Islam ini. Beberapa dinamika yang terjadi di tengah-tengah umat sekarang yang berkaitan dengan bulan Rajab adalah ajakan berpuasa. Baik, sebagai contoh adalah bunyi pesan yang beredar di grup WA yang saya dapati ini, yang setelah saya baca juga di dalamnya tidak dicantumkan di situ dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya sebatas pernyataan doktrinitif, ya, pernyataan doktrin, sehingga bagi para pengkritisi pastinya hal ini akan membuahkan stigma yang negatif, melihat keasingan daripada amalan yang disebutkan di situ. Namun bagi kalangan awam, mereka biasanya berlandaskan atas asas positif terhadap ibadah, maka akan menganggap positif pula ajakan tersebut. Dan bagi para pemburu amalan yang kurang kritis terhadap sumber pendalilan, maka biasanya juga langsung akan instan melakukan amalan tersebut. Sehingga di sini saya pun mulai mencoba untuk mencari dalil terhadap amalan tersebut, apakah ada atau tidak, dan ternyata saya tidak menemukannya pula. Hingga akhirnya saya putuskan untuk kembali kepada arahan dari para ulama yang menjadi referensi saya dalam perkara mengkhususkan ibadah tertentu dalam bulan Rajab ini.
Bahkan bukan cuma berpuasa, para ulama sejak zaman dahulu telah menguraikan hal ini terhadap perkara mengkhususkan bulan Rajab ini. Juga ada sholat yang kita kenal dengan sholat rogoib, ada juga penyembelian, ya, atiroh, ya, dan juga farak, di mana atiroh dan farak ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Arab jahiliyah. Maka setelah kita mengetahui keistimewaan bulan Rajab ini, pertanyaannya, apakah memang ada ibadah khusus yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya di dalam bulan Rajab tersebut? Baik, maka untuk menguraikannya, di sini saya membagi perbedaan pendapat ini ke dalam dua klasifikasi. Yaitu pertama adalah para penggiat puasa Rajab, yang kedua adalah penggiat puasa sunnah, ya, sunnah biasa gitu. Ada beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh para penggiat puasa Rajab ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Abu Dawud, namun didhaifkan oleh Syekh Albani dengan bunyi sum minal hurumi watruk, ya. Berpuasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah saat pada bulan lainnya. Dari redaksi daripada hadis tersebut kita bisa melihat bahwasanya di situ disebutkan kata perintah puasalah, sum minal hurum. Berpuasalah, hurum maksudnya adalah pada bulan-bulan haram. Kita dapat melihat bersama bahwasanya redaksi yang terdapat pada hadis ini bersifat umum. Paling tidak ada dua definisi yang kita dapatkan di situ, yaitu pertama keumuman kata sum, berpuasalah, ya, puasalah. Di mana puasa selain bulan Ramadan maka hukumnya semuanya adalah sunnah. Sedangkan secara umum kita mengetahui puasa sunnah ada beberapa definisi. Di antaranya ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayamul Bid, ada puasa Nabi Daud, di mana ini merupakan puasa sunnah yang paling tinggi kelasnya, tinggi derajatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Al-Hurum ini sendiri, yaitu bulan-bulan Ashharul Hurum, 4 bulan haram. Sehingga definisi daripada hurum adalah ada 4 bulan, yaitu apakah itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ataupun Muharram. Sehingga kalau kita kembalikan kepada kaidah usul fikih terhadap hal ini, maka kita dapati sebuah kaidah, ya, tarkul istifsali minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hikayatil hali ma'aqiyamil ihtimali yanzilu manzilatal umumi fil maqali, ya. Terjemahan bebasnya, jika Rasulullah SAW tidak memperdetail saat menjelaskan suatu keadaan, padahal bisa diperdetail, artinya ditinggalkan oleh Rasulullah, maka ia digolongkan dalam perkataan umum. Sangat jelas sekali arahan daripada kaidah tersebut, ya, bahwasanya jika Nabi SAW ini tidak memperdetail, ya, tidak menspesifikasikan jenis amalannya, ya, maka kembali kepada definisi umum daripada amalan tersebut. Kenapa hal ini juga perlu dispesifikasi? Karena semuanya amalan adalah akan kembali kepada niatan. Dimana dalam niatan itu pastinya niatan ini adalah suatu visi yang tergambar dalam hati seorang, ya, untuk melakukan suatu ibadah, ya, dengan konsekuensi amalan tertentu seperti itu. Beberapa dalil sahih lainnya juga yang digunakan oleh para penggiat puasa pada bulan Rajab adalah hadis dari Abi Kilabah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan seorang tabi'in, ya. Beliau mengatakan dalam hadisnya, fil jannati qasrun lisuwami Rajabin, ya. Bahwasanya di jannah ada istana khusus bagi para penggiat puasa bulan Rajab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dari di dalam kitab Sya'bul Iman, yang kemudian dikomentari oleh Imam Ahmad, ya, qala Ahmad wa in kana mauqufan, ya. Meskipun hadis ini tuh mauquf ala Abi Kilabah, ya, hanya terhenti kepada Abu Kilabah, wa huwa min tabi'in, bahwa minat tabi'in, dan beliau adalah dari kalangan tabi'in. Wa mithluhu la yuqalu dzalika illa an balagin amman fawqahu mimman ya'tihil wahyu.
Dan hal yang semisalnya tidak dikatakan kecuali dari beliau yang turun kepadanya wahyu, yakni kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan komentar daripada Imam Ahmad. Namun kita bisa mengetahui di sini bahwasanya ini merupakan hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Jadi bukan perkataan Nabi SAW, ya, namun perkataan Abi Kilabah. Jadi meskipun ini merupakan hadis sahih, ya, tapi hadisnya atau perkataannya Abi Kilabah. Jadi bisa disebut sahih tapi tidak sharih, ya, tidak sharih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketahui bahwasanya kaidah utama dalam masalah ibadah adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ya, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lainnya yang biasa digunakan oleh para penggiat puasa bulan Rajab di antara lainnya adalah hadis dari Usamah bin Zaid bin Harithah, ya. Usamah bin Zaid bin Harithah ini merupakan cucu, ya, cucu angkat, ya, karena anaknya dari anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Usamah, ya, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minasyuhuri matasumu min Sya'ban. Usamah berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa, ya, pada suatu bulan di antara sekian bulan seperti halnya engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian di situ Nabi bersabda, qala dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya itu adalah satu bulan yang banyak orang ini lupa akan bulan tersebut, yaitu bulan antara Rajab dengan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, ya, dimana pada bulan tersebut amalan-amalan diangkat ila Rabbil Alamin, kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayarfa'a amali wa ana shaim, ya. Dan saya suka kalau saat diangkat amalan-amalan saya dalam kondisi berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud dan disahihkan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Sepintas kita dengarkan hadis ini adalah membahas soal bulan Sya'ban, ya. Para penggiat puasa bulan Rajab menyimpulkan dari perkataan Usamah bin Zaid saat mengatakan tasumu syahron minasyuhuri, ya, engkau berpuasa pada sebuah bulan di antara bulan-bulan, ya. Dan teks selanjutnya juga adalah perkataan Rasulullah yang di situ ada perkataan Rajabnya, yaitu baina Rajabin wa Ramadhana. Artinya di sini bahwasanya Rasulullah SAW juga melakukan puasa juga pada bulan Rajab, ya. Dari perkataan tasumu syahron minasyuhuri, engkau berpuasa, ya, pada bulan-bulan. Nah, kita bisa melihat bersama juga bahwasanya dalam hadis yang ketiga ini juga tidak ada di situ disebutkan puasa khusus pada bulan Rajab. Meskipun hadis tersebut digunakan oleh para penggiat puasa bulan Rajab ini. Maka kita bisa berhusnudon bahwasanya ajakan puasa yang disampaikan oleh para ulama penggiat puasa bulan Rajab adalah puasa dalam definisi umum itu sendiri, bukan puasa dengan pahala-pahala yang saya sebutkan tadi, yaitu puasa 3 hari mendapatkan pahala ibadah 2 tahun, 3 hari berturut-turut 300 tahun, di mana ini merupakan tidak berdasarkan dalil apapun. Sehingga maksud daripada para ulama penggiat puasa bulan Rajab ini adalah kembali berpuasa umum sebagaimana puasa pada bulan-bulan selain bulan Rajab, yaitu seperti puasa Senin Kemis, ya kan, ataupun ditambah lagi puasa Ayyamul Bid, ya, 3 hari pada pertengahan bulan, ya kan. Kalau Senin Kemis mungkin 1 minggu 2 kali. Kalau Ayyamul Bid berarti ada tambahan selain dalam seminggu 2 kali, artinya kalau dalam 1 bulan ada 8 kali. Ditambah 3 hari pada pertengahan, jika tidak ada hari yang berbentrokan berarti 8 tambah 3 hari.
ada di situ 11 hari sudah berpuasa. Ataupun kalau misal mau ya kan dimaksimalkan adalah sehari puasa, sehari berbuka, yaitu puasanya Nabi Daud. Dan ini merupakan level paling tinggi ya, level paling tinggi yang disarankan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya yang jika memiliki giroh tinggi untuk berpuasa. Dimana dengan melakukan puasa-puasa sunnah ini, pastinya kita yakin pahala yang kita dapatkan pada bulan Rajab ini akan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan saat kita berpuasa sunnah di luar bulan Rajab dan di luar bulan haram lainnya, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sehingga di sini kita tidak perlu memperluas perbedaan pendapat yang ada ya, antara para penggiat puasa Rajab dengan penggiat puasa sunnah umum, karena permasalahan sudah jelas bahwa kedua sisi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk menghidupkan puasa sunnah yang benar-benar telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dalam realitanya ternyata kita dapati bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ada dari di antara mereka yang mentahdir ya, yang memberikan peringatan khusus bagi para penggiat ibadah khusus pada bulan Rajab. Di antara mereka adalah tersebut dalam kitab Al-Musannaf karya Abdul Razak ya, diriwayatkan dari Atok. Qala kana Ibnu Abbas ya, adalah Ibnu Abbas ini yanha, melarang an siyami rojaba kullihi ya, melarang puasa seluruhnya pada bulan Rajab, li alla yuttakhadha aidan ya, agar Rajab ini tidak dijadikan sebagai hari raya. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas ya, beliau merupakan pakar tafsirnya para sahabat. Nah, ibaratkan seperti itu. Yang kedua adalah yang tersebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat ya, karya At-Tabrani ya, yang diriwayatkan dari Khurasyah Ibnul Hurri. Qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribul kuffar rijali fi saumi Rajab hatta yad'unaha fit ta'am wa yaqulu Rajabu wa ma Rajabu innama Rajabu syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah falamma ja'al Islam turika. Diriwayatkan dari Khurasyah Ibnul Hurri bahwasanya ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab memukul telapak tangan beberapa orang laki-laki dikarenakan puasa Rajab sampai mereka meletakkannya pada makanan, dan beliau berkata, Rajab, kenapa dengan Rajab? Ya kan? Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh kaum jahiliyah, dan saat Islam datang maka tinggalkan. Nah, ternyata realitanya di sini sahabat Ibnu Abbas, sahabat Umar yang merupakan sahabat-sahabat utama ya, sahabatnya Rasulullah SAW yang utama, ternyata mereka mentahdir ya, memperingatkan khusus terhadap orang-orang yang menggiatkan puasa khusus pada bulan Rajab. Maka mungkin dari athar-athar ini ya, peristiwa tersebut sebagai pengingat dan peringatan untuk kita agar dapat lebih perhatian dengan agama ini ya, karena hakikatnya agama ini merupakan segalanya bagi kita ya. Karena ternyata tidak sedikit kepalsuan-kepalsuan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang beredar di tengah-tengah umat, dan ini merupakan suatu bahaya yang sangat nyata, yang sangat besar sekali ya, bahkan lebih besar daripada bahayanya virus corona ini pastinya. Termasuk diantaranya adalah banyaknya hadis-hadis dusta, hadis-hadis palsu berkaitan dengan ibadah khusus pada bulan Rajab. Saya menemukan di sini ada banyak sekali hadis-hadis palsu ya, yang dinilai palsu oleh para ahlul hadis. Mungkin di sini akan saya bacakan beberapa hadis-hadis palsu ya,
yang beredar dan masyhur ya di tengah-tengah umat ya. Saya bacakan artinya saja ya, yaitu hadis yang berbunyi Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, maksudnya bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini adalah diantara hadis palsu pertama ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dalam Musnad Al-Firdaus ini pula ya, yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami ini pula, Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Barang siapa berpuasa sehari dari bulan Rajab karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Syahin, artinya sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa berpuasa satu hari di dalamnya, Allah mencatat baginya puasa 1000 tahun. Ini lebih keren lagi. Siapa berpuasa 2 hari, Allah mencatat baginya puasa 2000 tahun. Ini hampir mirip ya dengan yang saya dapatkan di grup WhatsApp itu. Siapa berpuasa 3 hari, Allah mencatat baginya puasa 3000 tahun. Siapa berpuasa 7 hari, ditutup pintu neraka jahanam baginya. Siapa berpuasa 8 hari, dibukakan 8 pintu surga baginya, dan ia bebas masuk dari pintu mana saja. Siapa berpuasa 15 hari, keburukannya diganti dengan kebaikan, dan Allah mengampuni dosa yang telah berlalu, maka mulailah mengerjakannya. Siapa yang menambahnya, Allah juga akan menambahkannya. Nah, ini adalah hadis palsu yang beredar di tengah-tengah umat sekarang. Bahkan kita temukan lagi ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ya, puasa 3 hari sama dengan pahala ibadah 2 tahun, 3 hari berturut-turut sama dengan pahala 700 tahun ya. Ini adalah modus kepalsuan yang terulang kembali ya, dan ini harus kita waspadai dan kita tinggalkan saja. Maka terakhir, bagi sahabatku sekalian, mungkin ada di antara sahabatku sekalian yang sudah terlanjur melakukan puasa yang berdasarkan share-sharean di grup WA tanpa dalil tersebut, maka silahkan akhiri saja puasanya dan ganti niatnya. Kalau ingin puasa kembali, maka niatkanlah puasa pada puasa-puasa yang umum, puasa-puasa sunnah umum yang kita pahami bersama. Maka ini insya Allah lebih terjamin, lebih jelas, insya Allah akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Mudah-mudahan yang panjang lebar dan mungkin agak sulit dipahami ini bisa bermanfaat biidznillah ya. Dan mohon maaf dengan kekurangan penyampaiannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menumbuhkan kita dalam ketaatan kepadanya, istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan terhindar dari fitnah-fitnah yang berhubungan dengan agama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku sekalian, cukup sekian dari saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya agar untuk mempererat silah ukhuwah kita. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Dan juga silahkan like jika memang menyukai video saya, dan juga silahkan isi pada kolom komentarnya. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng, juga komentarnya. Dan silahkan
share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.